this month's end, I will. Something happened. This is gonna sound crazy. But have you ever seen anything like this before? No. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Stacy, suami Stacy bernama Steven, dan anak mereka satu-satunya bernama Hannah. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat kaya di mana Stacy bekerja sebagai kolektor barang antik. Sebagai anak tunggal dari keluarga kaya, kehidupan Hannah bisa dikatakan sangat beruntung. Namun di sisi lain, Hannah selalu merasa kesepian karena orang tuanya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Karena hal itu, Hannah merasa dirinya kurang mendapat perhatian dan tidak terlalu dekat dengan orang tuanya. Akibat kesepian yang selalu dia rasakan, Hannah menjadi sosok yang mudah stres dan memiliki kesulitan dalam menghadapi setiap masalah dalam hidupnya. Saat ini, Hannah bekerja sebagai seorang desainer di perusahaan fashion milik desainer terkenal. Meskipun selalu sibuk bekerja, orang tua Hannah selalu menyempatkan waktu untuk makan bersama dengan Hannah. Gorgeous sculpture. Ketika sedang makan, Hannah merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di perutnya, tepatnya di bagian tanda lahir Hannah. Akan tetapi, Hannah tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Hannah? Kemudian Hannah melanjutkan pekerjaannya sebagai desainer baju. Tempat Hannah bekerja saat ini sedang berencana mengadakan peragaan busana. Maka dari itu Hannah diwajibkan merancang banyak busana yang sesuai dengan tema dan keinginan dari bosnya. Tugas itu membuat Hannah sangat tertekan karena harus bekerja ekstra demi mencari ide dan terobosan baru untuk desain yang ia buat. Melihat Hannah yang masih bekerja sampai larut malam, pacar Hannah bernama Kaylin meminta Hannah untuk segera tidur. Let's go to bed. I'm coming. Esok harinya, Hannah menerima kabar dari bosnya bernama Christian yang mendadak ingin melihat progres desain baju yang dirancang oleh Hannah. Tanpa berlama-lama lagi, Hannah bergegas pergi menuju kantor dengan membawa gaun rancangannya. Sesampai di sana, Hannah disambut oleh sahabatnya bernama Esther yang juga seorang desainer. Baby doll. The button is gorgeous. Tak berselang lama, datanglah Christian yang segera berkeliling melihat gaun para desainer. No. It's a very, very good word. Finesse? Christian akan memilih beberapa gaun terbaik hasil karya para desainernya untuk ditampilkan dalam acara peragaan busana. Saat menilai gaun Hannah, Christian terkejut melihat ada noda darah pada gaun itu akibat kemarin malam Hannah tak sengaja menusuk jarinya dan darahnya pun secara tidak sengaja menempel pada gaun rancangannya. Selain itu, Christian menyadari bahwa gaun Hannah adalah hasil plagiat dari gaun yang ditampilkan pada peragaan busana sebelumnya. Hannah hanya mengubah sedikit bagian dari gaun tersebut. Karena kelalaiannya itu, gaun rancangan Hannah pun mendapat kritikan pedas dari Christian. Pasta sauce? You know what you have. It's the totally original idea like now. Kritikan itu pun membuat Hannah merasa sangat tertekan dan malu. Kemudian Hannah pun pergi ke kamar mandi hanya untuk menenangkan diri. Tiba-tiba saja Hannah merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Saat melihat bagian tanda lahirnya, Hannah terkejut karena ada sesuatu yang menonjol. Hannah pun meminta obat penghilang rasa sakit pada Esther, berharap obat itu dapat sedikit meredakan rasa sakitnya di perut. Kemudian Esther mengajak Hannah untuk bertemu nanti malam karena ada suatu hal yang ingin disampaikan Esther. Akan tetapi Hannah menolak ajakan itu karena dirinya sudah ada janjian dengan Kaylin. You two would hit it off when I introed you because At least he liked yours. Christian. Malam harinya, Hannah pun menghabiskan waktu bersama dengan Kaylin. Ketika mereka akan mantap-mantap, Hannah kembali merasakan kesakitan di perutnya, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam tubuhnya. Tak ingin Kaylin mengetahui keanehan pada tubuhnya, Hannah pun langsung segera pulang ke rumah. I have to go. I'm sorry. Hal itu pun membuat Kaylin sangat kebingungan dengan tingkah Hannah. Sesampai di rumah, Hannah memilih untuk fokus merancang desain gaunnya. Namun sekeras apapun Hannah mencoba fokus, dirinya tak kunjung mendapatkan ide. Hannah pun mulai merasa stres dan tertekan atas pekerjaannya yang belum rampung hingga saat ini. Tiba-tiba saja Hannah merasa ada sesuatu yang keluar dari perutnya dan terlihatlah benda seperti parasit keluar dari bekas tanda lahir Hannah.
Parasit itu mulai berbicara kasar pada Hana hingga membuat Hana menjadi sangat syok. Hana yang tidak ingin mendengar ocehan parasit itu, dia pun segera memukulnya dan mengurungnya di lemari. Ketika sedang mengobati luka di perutnya, Hana akhirnya mendapat ide untuk gaun rancangannya. Setelah gaun itu selesai dibuat, Hana langsung memperlihatkannya pada Christian. Dan di luar dugaan, Christian sangat kagum melihat hasil dari gaun tersebut. Christian pun langsung menerima hasil dari rancangan Hana dan dia sangat menantikan hasil gaun selanjutnya dari Hana. Ketika bertemu dengan Esther untuk membicarakan keberhasilannya itu, Esther melihat perut Hana yang mengeluarkan darah. Hana pun sangat panik dan dia segera pergi ke dokter untuk mengecek kondisi perutnya. Dari hasil pemeriksaan dokter, kemungkinan besar Hana adalah manusia chimera. Istilah sederhana itu diberikan pada seseorang yang memiliki DNA ganda. Lebih jelasnya, ketika seorang wanita dalam kondisi hamil kembar, jika ada satu janin yang lemah, maka janin yang lemah itu akan diserap oleh janin yang lebih kuat. Sepertinya ketika masih di dalam kandungan, Hana memiliki kembaran, tapi janin yang seharusnya menjadi kembaran Hana tidak bisa bertahan lama hingga janin itu pun diserap oleh Hana. Karena hal itu, Hana pun memiliki DNA ganda. Tanda lahir pada tubuh Hana merupakan bekas penyerapan dari janin yang seharusnya menjadi kembaran Hana. Dokter itu mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi. Dengan rasa penasaran, Hana bertanya pada dokter itu apakah janin yang sudah diserap itu dapat tumbuh atau muncul lagi. Mengingat sebelumnya Hana melihat ada benda seperti parasit yang keluar dari tubuhnya melalui bekas lukanya tersebut. Dokter menjelaskan bahwa hal itu mustahil terjadi sebab janin tersebut tidak akan bertahan lama ketika sudah diserap oleh janin lainnya. Perkataan dokter pun membuat Hana merasa lega. Setelah itu, Hana pergi ke bar bersama dengan Esther untuk meminum minuman keras. Sebenarnya Hana merasa bersalah karena sebelumnya meninggalkan Kailin secara mendadak. Maka dari itu, Hana pun mengirim pesan permintaan maaf pada Kailin dan mengajak Kailin untuk bertemu hari Minggu. Akan tetapi, Kailin tidak membalas pesan Hana, membuat Hana mulai merasa cemas. Tak ingin memikirkan hal itu, Hana dan Esther mulai berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu, Esther mengajak Hana untuk resign dari pekerjaan mereka dan memulai usaha desain fashion mereka sendiri. Dengan begini, mereka bisa lebih leluasa dalam mencari ide sesuai keinginan mereka tanpa perlu khawatir dengan kritikan dari orang lain. Saat Esther menjelaskan rencananya, Hana mulai terfokus pada notifikasi pesan masuk di HP Esther yang ternyata berasal dari Kailin. Hana mulai bertanya-tanya di dalam benaknya mengapa Kailin mengirim pesan pada Esther, sementara pesan dari Hana malah tidak dibalas oleh Kailin. Hana pun mulai merasa curiga dengan Kailin dan Esther yang sedang menjalin hubungan gelap di belakangnya. Tanpa bertanya lebih jauh tentang pesan Kailin pada Esther, Hana memilih untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Hana malah berhadapan langsung dengan sosok parasit yang sebelumnya dia kurung di dalam lemari. Kali ini parasit itu terlihat berbeda, di mana tubuhnya mulai membesar, tidak seperti sebelumnya. Parasit itu mulai mengatakan bahwa Kailin telah mengabaikan Hana dan lebih memilih untuk berkomunikasi dengan Esther. Parasit itu menyalahkan Hana yang tidak memiliki waktu luang untuk Kailin dan hanya mengurus pekerjaannya saja hingga membuat Kailin menjadi sangat bersedih. Mendengar semua itu, seketika Hana merasa sangat bersalah dan kecewa pada dirinya sendiri. Ketika bertatapan dengan parasit itu, Hana mulai merasa seperti dihipnotis. Untung saja ada notifikasi telepon masuk dari ibu Hana yang membuat Hana seketika langsung tersadar. Kemudian Hana pun segera memukul parasit itu hingga pingsan, lalu mengikatnya di gudang agar orang lain tidak mengetahui keberadaan parasit tersebut. Keesokan harinya, Hana merasa tidak enak badan. Lalu ibu Hana menelpon lagi mengatakan bahwa akan ada jamuan makan malam dalam rangka kepindahan mereka ke rumah baru. Ibu Hana memintanya untuk turut datang ke jamuan itu. Kemudian Hana pun bertanya pada ibunya apakah dia pernah memiliki saudara kembar saat masih dalam kandungan. Akan tetapi ibu Hana tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Hana. Kemungkinan besar ibu Hana juga tidak mengetahui bahwa dulunya dia mengandung janin kembar. Was I a twin? What's wrong with you? I know it won't be far. Beberapa saat kemudian Hana dikunjungi oleh Kailin dan Esther.
Kedatangan mereka ke sana dengan maksud ingin mengajak Hana untuk melakukan piknik bersama. Rupanya alasan mengapa Kaylin mengirim pesan pada Esther adalah karena mereka ingin memperbaiki mood Hana dengan mengajaknya untuk pergi berpiknik. Mereka berdua sadar bahwa akhir-akhir ini Hana sering bertingkah aneh yang mungkin disebabkan oleh stres akibat pekerjaannya. Tetapi anehnya dari sudut pandang Hana melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Kaylin dan Esther bersikap mesra di depannya. Padahal kenyataannya Kaylin dan Esther bersikap biasa-biasa saja dan hanya ingin mengajak Hana untuk pergi berpiknik. Hal itu pun membuat Hana merasa cemburu dan oleh karena itu Hana langsung menolak ajakan piknik tersebut. Setelah kepergian Esther dan Kaylin, Hana mulai penasaran dengan apa itu manusia chimera dan parasit apa yang keluar dari dalam tubuhnya. Saat mencari informasi itu di internet, Hana menemukan perkumpulan manusia chimera yang akan mengadakan pertemuan hari ini. Hana yakin mereka pasti lebih tahu tentang permasalahan yang dialami oleh Hana. Tanpa berlama-lama lagi, Hana pun pergi ke lokasi pertemuan tersebut. Sesampai di sana, Hana disambut oleh seorang wanita bernama Florence yang juga merupakan manusia chimera. Selain Florence, ternyata ada beberapa orang yang juga adalah manusia chimera. Pemimpin perkumpulan itu bernama Fred mulai menjelaskan lebih lanjut tentang parasit itu. Parasit tersebut adalah janin kembar yang telah diserap oleh tubuh mereka. Dari apa yang diketahui oleh Fred, parasit itu bisa keluar dari tubuh seseorang ketika orang tersebut dalam kondisi mental lemah atau sedang berada dalam fase hidup yang paling menyakitkan. Hal itu bisa disebabkan oleh perasaan sedih dan stres yang berlebihan. Ini terdengar sangat masuk akal karena akhir-akhir ini Hana memang sedang dalam kondisi mental lemah akibat stres dalam hal pekerjaannya, percintaan dan keluarganya. Untuk bertahan hidup, parasit itu perlu menyerap energi inangnya yaitu Hana dengan cara membuat Hana semakin lemah lalu menghipnotisnya. Jika parasit itu menyerap energi Hana, maka si parasit itu akan semakin kuat, bahkan wujudnya bisa berubah menyerupai sosok Hana dan sebaliknya tubuh Hana akan menjadi lemah. Mengetahui hal itu, Hana pun langsung bertanya bagaimana cara menyingkirkan parasit tersebut. Fred menjelaskan bahwa jika Hana membunuh parasit itu, maka Hana juga akan mati. Ini dikarenakan parasit itu masih menjadi bagian dari tubuh Hana dan ada suatu ikatan tak terlihat yang menghubungkan antara Hana dan parasit itu. Pikiran Hana juga terhubung dengan parasit tersebut sehingga parasit itu mengetahui masa lalu dan kenangan buruk Hana. Dengan berbekal kenangan buruk itu, si parasit bisa membuat mental Hana menjadi lemah. Meskipun tidak bisa membunuh parasit itu, Fred mengatakan bahwa mereka bisa menyembunyikan parasit itu dengan cara membiusnya setiap hari. Selama parasit itu dalam kondisi melemah, maka kehidupan Hana akan tetap aman tanpa adanya gangguan. Tanpa pikir panjang, Hana pun membeli obat bius yang dijual oleh Fred. Di sana, Hana pun berkenalan dengan seorang wanita bernama Claudia yang juga merupakan manusia chimera. Claudia pun mengajak Hana untuk minum kopi di rumahnya sambil berbincang-bincang. Oh wow, do you have kids? We can thank my ex-husband for the fancy. Claudia bercerita bahwa parasit keluar dari tubuhnya setelah dirinya mengalami stres akibat keguguran dan perceraian. Kemudian Hana juga bercerita tentang permasalahannya mengenai karir, keluarganya, dan baru-baru ini Hana merasa bahwa pacarnya yaitu Kaylin lebih suka menghabiskan waktu dengan sahabatnya sendiri. Claudia pun turut prihatin pada masalah Hana dan berharap bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Don't blame it. Yeah, mine's tied up. Just feels like Yeah, it's better than hearing all that vile stuff. Setelah pulang ke rumah, Hana langsung pergi ke gudangnya lalu membius parasitnya tersebut. Setelah mengetahui semua itu, Hana pun kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Malam harinya, Kaylin berkunjung ke rumah Hana karena dia merasa khawatir pada kondisi Hana yang selalu sibuk bekerja. Kemudian Hana pun bercerita pada Kaylin tentang dirinya yang merupakan manusia chimera dan ada parasit yang keluar dari tubuh Hana. Akan tetapi, Kaylin malah tidak percaya pada perkataan Hana. Kaylin menganggap Hana hanya sedang stres dan selama beberapa hari ini Kaylin sering berkomunikasi dengan Esther untuk mencari tahu penyebab Hana menjadi stres. Hana yang mengetahui Kaylin dan Esther sering berkomunikasi di belakangnya seketika merasa sangat kecewa dan cemburu. Yang diinginkan Hana hanyalah seseorang yang bisa mendengar semua keluh kesahnya. Akan tetapi Kaylin malah memotong ceritanya sebelum Hana menunjukkan parasit tersebut pada Kaylin. Karena rasa cemburu itu membuat Hana mulai menjaga jarak dari Kaylin dan juga Esther. Tindakan Hana tentu membuat Kaylin dan Esther merasa bingung harus berbuat apa. Sementara itu, Hana mencoba menyibukkan dirinya untuk melupakan segala masalah dan beban dalam pikirannya. Beruntungnya, Hana mengenal Claudia dan semenjak mengenalnya, akhir-akhir ini Hana pun sering bertemu dengan Claudia.
Di sana Claudia mengatakan sesuatu yang menarik di mana Hana bisa memanfaatkan parasitnya untuk menjadi teman curhat dan memberi saran untuk setiap masalah Hana. Karena parasit itu terhubung dengan tubuh dan pikiran Hana, parasit itu pasti mengetahui lebih banyak hal tentang Hana. Pastinya dia juga memberikan saran yang membantu untuk kehidupan Hana. Claudia menjelaskan bahwa Hana harus tetap berhati-hati karena bisa saja parasit itu mengambil kesempatan untuk menghipnotis Hana. Hana pun tertarik untuk mencobanya dan sesampai di rumah, Hana langsung bertemu dengan parasitnya. Hana pun langsung berbicara dengan parasitnya, berharap Hana mendapat solusi untuk setiap masalahnya. Parasit itu meminta Hana untuk mendekat ke arahnya dan mulai mengatakan tentang Kailin dan Esther yang sepertinya sudah saling jatuh cinta. Parasit itu mengatakan pada Hana bahwa Hana tidak akan pernah dicintai oleh orang lain. Mendengar hal itu, Hana pun sangat bersedih. Semakin lama Hana menatap parasit itu, Hana hampir saja terkena hipnotis dari parasit tersebut. Hana segera mengambil suntikan bius untuk membius parasit itu. Tapi sayangnya suntikan itu dalam kondisi kosong dan Hana pun seketika langsung terhipnotis oleh parasit tersebut. Ketika sadar dari hipnotisnya, parasit itu sudah menghilang tak kemana. Kepanikan pun mulai melanda pikiran Hana kemana sebenarnya parasit itu pergi. Di tengah kepanikannya, Hana menerima telepon dari ibunya yang meminta tolong pada Hana untuk mengambil makanan yang dia pesan untuk pesta jamuan. Karena ini merupakan perintah ibunya dan Hana tidak ingin menolak perintah dari ibunya, Hana segera pergi untuk mengambil makanan tersebut. Okay. I need you to pick up the food. And we'll cover your ride. Di sela-sela tugasnya, Hana menelpon Claudia memberitahu bahwa parasitnya tiba-tiba saja menghilang tak kemana. Hana pun meminta Claudia untuk membantunya nanti. Setelah itu Hana mengantar makanan tersebut ke rumah ibunya. Reed? Yeah, I thought that, Saat akan menyajikan makanan itu di piring, tiba-tiba saja Hana memuntahkan cairan hitam tepat di makanan tersebut. Seketika kejadian itu membuat Stacy sangat kecewa sekaligus marah. Hana berusaha menjelaskan pada ibunya tentang dirinya yang mengalami kejadian aneh akhir-akhir ini hingga membuat tubuh dan mentalnya kelelahan. Akan tetapi Stacy tidak mau mendengarkan perkataan Hana dan malah mengeluh tentang betapa sulitnya mengurus Hana. Ternyata ketika Hana masih duduk di bangku SMA, Hana pernah mencoba melakukan bunuh diri. Sejak saat itu Stacy merasa trauma, takut jika Hana akan melakukan hal seperti itu lagi. Maka dari itu Stacy berusaha membantu Hana agar dia tidak mengulangi tindakan yang sama. Namun tak mengapa Hana terlalu menutup dirinya hingga membuat Stacy tidak tahu cara membantu Hana. Stacy sebenarnya sangat menyayangi Hana, namun karena Hana tidak pernah mau dibantu, membuat Stacy mulai kelelahan dalam mengurus Hana. Mendengar hal itu, Hana pun sangat bersedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Hana sadar ternyata dirinya hanya menjadi beban bagi orang tuanya. Saat itu juga Hana segera pulang dan meminta Claudia untuk datang ke rumahnya. but I'll pay you for the damages. I'm so sorry. Talk to me. Can you meet me at my apartment? Yes. Sesampai di rumah, Hana mulai merenungkan semua kejadian buruk yang menimpanya. Dari belakangnya muncullah sosok parasit Hana yang wujudnya mulai berubah menjadi manusia, namun wujudnya masih belum sempurna. Parasit itu mulai mengatakan bahwa akan lebih baik jika dirinya saja yang terlahir daripada Hana. Parasit itu yakin dirinya akan menjadi sosok Hana yang lebih baik dibandingkan dengan Hana itu sendiri. Perkataan parasit itu membuat mental Hana menjadi sangat hancur, dan kesempatan itu digunakan oleh parasit itu untuk menghipnotis Hana. Dari mulut parasit itu keluarlah semacam lidah yang menusuk leher Hana. Melalui lidah itu, parasit Hana menyerap energi Hana hingga membuat Hana menjadi sangat lemah. Ketika proses itu terjadi, Claudia datang ke rumah Hana, tapi anehnya dia sama sekali tidak membantu Hana. Terungkaplah bahwa ternyata Claudia yang bertemu Hana selama ini adalah parasit Claudia. Claudia yang asli saat ini telah dikurung oleh parasitnya. Setelah proses itu selesai, tubuh parasit Hana pun berubah menyerupai Hana. Yang membedakan hanya pada bagian mata. Parasit Claudia telah membeli kontak lensa agar parasit Hana bisa berbaur dengan para manusia. Setelah itu, parasit Hana dan parasit Claudia membawa Hana yang asli ke gudang dan mengurungnya di sana. Selama Hana dalam kondisi lemah, maka parasit Hana akan tetap kuat. Setiap harinya, parasit Hana harus membius Hana agar Hana dalam kondisi lemah. Selesai mengurus Hana, parasit Hana mulai mengirim pesan permintaan maaf pada Esther. Selain itu, parasit Hana juga mengirim pesan pada Kailin dan mengajaknya untuk bertemu. What? I don't know, E. I've been doing Eggplant. And then the water's... Dengan begini, parasit Hana ingin memperbaiki hubungannya dengan Esther dan Kailin.
Parasit itu yakin dengan menggantikan Hana, maka dirinya bisa menjadi versi Hana yang lebih baik dan berani. Di sisi lain, terlihatlah Esther dan Kaylin yang sangat heran menerima pesan permintaan maaf dari Hana. Menurut Esther, Hana bukanlah orang yang seperti itu. Selama berteman dengan Hana, Esther tidak pernah menerima permintaan maaf Hana lewat pesan chat. Hana pasti akan meminta maaf secara langsung pada Esther. Berbeda dengan Esther, Kaylin malah merasa hal itu adalah hal yang bagus. Esther yang merasa khawatir pada Hana, dia pun pergi ke rumah Hana untuk mengecek kondisinya. Baru saja akan masuk ke apartemen Hana, Esther mendengar suara Hana dari gudang. Esther segera pergi ke gudang untuk mengecek kondisi Hana. Baru saja akan masuk ke gudang, Esther pun bertemu dengan parasit Hana dan parasit Claudia yang baru saja keluar dari dalam gudang. Karena parasit Hana benar-benar mirip dengan Hana, Esther pun tidak sadar bahwa itu bukanlah Hana yang asli. Namun sejak bertemu parasit Hana, Esther sudah memiliki kecurigaan karena Hana bersikap tidak seperti biasanya. Apalagi Hana memiliki teman baru yang tidak pernah dia ceritakan pada Esther sebelumnya. Hana pun meminta Esther untuk bertemu besok harinya saja. Sadar ada yang tidak beres, Esther pun segera menghubungi Kaylin lalu menceritakan hal itu pada Kaylin. Esther merasa Hana sedang menyembunyikan sesuatu di gudangnya. Akan tetapi Kaylin meminta Esther untuk tetap tenang. Mungkin Hana sedang berusaha keluar dari masalah kesehatan mentalnya. Okay? Please tell me you didn't scare her. Someone we both love just went through a mental. Something's wrong. I showed up and... Keesokan harinya di tempat kerja, Hana muncul dengan desain pakaian yang menakjubkan. Bahkan Christian pun sangat kagum pada gaun tersebut. 2012 Fall Collection Breakout Dress. Welcome to my season. Selesai bekerja, Esther merasa ada yang aneh dengan Hana. Tak seperti biasanya, Hana berbincang dengan santai bersama Christian. Ketika Esther melihat pergelangan tangan Hana, Esther terkejut karena tato persahabatannya dengan Hana sudah tidak ada lagi. Dari sinilah Esther sangat yakin bahwa Hana yang ada di hadapannya saat ini bukanlah Hana yang asli. Tanpa berlama-lama lagi, Esther pun menyelinap masuk ke gudang Hana untuk mengecek apa yang sebenarnya ada di sana. Setelah sekian lama berusaha, Esther akhirnya menemukan sosok Hana yang asli sedang disekap di gudang tersebut. Dengan sekuat tenaga, Esther membawa Hana yang asli pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Police. Di sisi lain, parasit Hana dan parasit Claudia pergi ke perkumpulan manusia Chimera. Lalu di sana terungkaplah bahwa semua anggota perkumpulan itu ternyata adalah parasit. Mereka sengaja membuat perkumpulan itu agar para parasit bisa menggantikan tempat para inang mereka. Parasit Fred kemudian memberitahu parasit Hana bahwa mereka bisa membunuh inang mereka dengan cara mencari inang yang baru. Dengan begini mereka bisa menyingkirkan inang mereka tanpa harus kehilangan nyawa. Parasit Hana berencana untuk membunuh Hana lalu melanjutkan hidupnya sebagai versi terbaik dari sosok Hana. Fred pun segera mempraktekkan cara mereka mencari inang yang baru. Pertama, mereka harus memberikan kata-kata menyakitkan bagi para calon inang mereka. Semua itu dilakukan agar mental mereka menjadi melemah. Setelah itu, para parasit bisa langsung menyerap energi calon inang mereka sampai mati. Kembali lagi ke Hana. Setelah mendapat perawatan medis, kondisi Hana kini berangsur membaik. Setelah sadar dari pingsannya, Hana sangat berterima kasih pada Esther karena telah menemukan Hana dan membawanya ke rumah sakit. Kemudian Hana memberitahu Esther tentang adanya parasit yang menyerupai Hana yang ingin mengambil kehidupan Hana. Parasit itu dulunya adalah janin kembar dari Hana, namun kini parasit itu berusaha mencuri identitas Hana. Hana pun bercerita lebih lanjut mengenai alasannya menjauh dari Esther dan Kaylin karena parasit itu mengatakan bahwa Esther dan Kaylin sedang berselingkuh. Akan tetapi Esther menyangkal tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa selama ini Esther dan Kaylin sering berbicara untuk menceritakan mengapa Hana menjauhi mereka. Esther bersumpah pada Hana bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Kaylin. Semua itu hanyalah kebohongan yang dikatakan parasit agar mental Hana melemah. Hana pun meminta maaf pada Esther karena telah meragukan kesetiaan Esther sebagai sahabat terbaiknya. Ketika sedang berbincang, Esther teringat pada Kaylin yang sudah ada janji bertemu dengan parasit Hana. Kaylin pasti tidak akan sadar bahwa Hana yang akan menemuinya nanti bukanlah Hana yang asli. Merasa sangat panik, Hana dan Esther pun bergegas pergi ke rumah Kaylin untuk menangkap parasit tersebut. No, wait, no. Keep that shit in. Something's wrong. Let's fucking do this.
Di rumah Kailin terlihatlah Kailin yang baru selesai mantap-mantap dengan parasit Hana. Lalu Kailin pun izin pergi mandi sebentar dan meminta Hana untuk menunggunya. Setelah Kailin pergi, parasit Hana mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Giginya mulai copot dan tubuhnya mulai terasa lemah. Parasit Hana pun meminta parasit Claudia untuk mengecek Hana yang asli. Dan benar saja Hana yang asli sudah tidak ada di gudang. Kemungkinan besar kondisi Hana yang asli telah pulih dan itulah penyebab kondisi parasit Hana mulai melemah. Parasit Claudia menyarankan parasit Hana untuk segera menyerap energi Kailin agar dirinya bisa kembali kuat. Parasit Hana pun membuat Kailin menjadi lemah dengan mengatakan kata-kata menyakitkan tentang kematian ibu Kailin. Kailin salah menyayangi mendiang ibunya dan kata-kata menyakitkan yang diucapkan oleh parasit Hana membuat Kailin mulai kehilangan fokus. Hal itu pun membuat Kailin dengan mudah dihipnotis oleh parasit Hana. Setelah Kailin terhipnotis, parasit Hana mengeluarkan lidah lalu menyerap energi Kailin. Beberapa saat kemudian Hana asli dan Esther tiba di rumah Kailin. Karena pintu rumah Kailin terkunci, Hana pun terpaksa masuk sendirian melalui saluran udara. Saat akan menolong Kailin, Hana dihentikan oleh parasit Claudia yang kebetulan berada di sana. I trusted you. Don't move. You don't want to get it. Parasit Claudia mencoba untuk membius Hana dengan suntikan yang dia bawa. Beruntung Esther berhasil mendobrak masuk melewati pintu yang terkunci dan dengan segera membantu Hana. Berkat bantuan Esther, Hana berhasil merebut suntikan yang dibawa oleh parasit Claudia dan berhasil membiusnya. Setelah mengurus parasit Claudia, Hana dan Esther pun segera menolong Kailin dengan memotong lidah parasit Hana, membuat parasit Hana tidak bisa mendapat energi lagi. Karena kondisi Hana asli sudah sangat pulih, kondisi parasit Hana pun menjadi sangat lemah. Akhirnya Hana pun dapat menaklukkan parasitnya tersebut. Setelah kejadian itu, Hana segera membantu Claudia asli yang telah disekap di rumahnya selama ini. Kemudian Hana dan Esther sepakat untuk berhenti dari pekerjaan mereka, lalu memulai usaha desain fashion mereka. Setelah apa yang terjadi padanya, Hana akan berusaha untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik. Sebisa mungkin Hana akan terus menjadi kuat agar parasitnya tidak memiliki kesempatan untuk mencuri kehidupannya lagi. Hana sudah memutuskan untuk lebih terbuka pada orang tuanya dan keputusan itu membuat hubungan Hana dan orang tuanya menjadi lebih baik. Kini Hana tinggal bersama Esther di sebuah rumah yang mereka sewa sebagai studio tempat kerja mereka. Sejauh ini usaha mereka mulai mengalami perkembangan pesat. Selain mereka berdua, Hana juga menjaga parasitnya di rumah tersebut. Tidak seperti sebelumnya, Hana memutuskan untuk tidak membius parasitnya lagi. Agar parasitnya tetap tidur dengan tenang, Hana hanya memberikan dupa dengan aroma yang menenangkan dan meletakkannya di kamar yang nyaman. Meskipun parasit itu sangat mengganggu kehidupannya, tapi parasit itu tetaplah bagian dari tubuh Hana, dan oleh karena itu Hana akan memperlakukan parasit itu dengan baik. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.